Di akhir jam ini, kalian akan mengetahui bagaimana dapat terjadi bulan purnama, bulan sabit, bulan separuh, bulan baru, dan bulan cembung. Apakah kalian pernah merasakan ombak di pantai? Apakah posisi ombak tersebut akan selalu tetap atau berubah-ubah? Setiap tanggal 20 Juli jadi peringatan tentang pendaratan manusia pertama di bulan. Waktu itu, langkah kecil Neil Armstrong dan Buzz Aldrin jadi lompatan besar buat perkembangan teknologi dunia. Tapi dari dulu sampai sekarang, banyak yang gak yakin dan nuduh itu cuma akal-akalan bikinan NASA aja. Jadi, benarkah manusia pernah mendarat di bulan? Pendeknya, jawabannya tentu saja benar. Oke, jadi ceritanya waktu itu zaman dulu Amerika Serikat jutek-jutekan sama Uni Soviet dan mereka bersaing dulu-duluan sampai luar angkasa. Terus siapa pemenangnya? Kalau soal yang pertama menembus langit dan mencapai luar angkasa, jawabannya Uni Soviet. Tapi akhirnya Amerika kepanasan dan mulai ngeluarin duit banyak buat bikin roket yang akhirnya bisa bikin mereka sampai ke bulan. Tapi kenapa banyak yang meragukannya? Jawabannya teori konspirasi. Dari mulai bendera yang seolah berkibar, gak ada bintang di foto bulan, sampai radiasi sabuk Van Allen jadi senjata buat orang-orang iseng yang nyebarin kabar gak bener. Tapi dari dulu, udah banyak banget penjelasan yang ngejawab tuduhan-tuduhan yang bisa dibilang gak beralasan. Dan sampai sekarang, meskipun gak mengakui, Uni Soviet yang udah jadi Rusia pun gak menentang fakta kalau memang manusia pernah ke bulan. Tapi kalau masih gak percaya, gak apa-apa. Ada beberapa cara untuk membuktiinnya, misalnya dengan nembakin laser berkekuatan tinggi ke arah tertentu di bulan dan tunggu pantulannya. Ya, karena di sana masih ada semacam cermin pemantul atau istilah kerennya retroreflektor yang ditinggalin para astronot dan dipakai untuk mengukur jarak bulan ke bumi bahkan sampai hari ini. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, kalau memang manusia pernah terbang ke bulan, kenapa belum ada yang melakukannya lagi? Itu kurang tepat. Sejak misi pertama, total udah ada 12 orang yang berhasil menginjakan kaki di satelit alam punya bumi ini. Kalaupun kita udah jarang ke sana, itu karena pendaratan manusia di bulan makan biaya yang luar biasa mahal dan manfaatnya kebanyakan cuma buat gaya-gayaan politik aja. Misal untuk bikin satu roket, itu ngabisin biaya yang setara pembangunannya gedung Empire State di Amerika. Dan itu belum termasuk nerbanginnya. Sungguh sangat mahal. Pada akhirnya manusia memang pernah sampai ke bulan. Kita telah mencapai teknologi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi apakah hanya sampai di situ saja? Apakah bulan adalah batas terjauh manusia bisa mendaratkan kakinya di luar angkasa? Mungkin jawabannya ditentukan oleh seberapa bersemangat kita untuk mencari cara yang lebih aman, mudah, dan juga murah untuk menjelajah isi alam semesta. Dan seperti biasa, terima kasih. Kondisi bulan. Sebenarnya, bagaimana sih keadaan di bulan itu sendiri? Bulan berbentuk bulat mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bunyi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Lalu, mengapa bulan tampak bercahaya ketika dilihat dari bumi? Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus merupakan satelit bumi. Sehingga bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Rotasi bulan adalah pergerakan bulan pada porosnya. Sedangkan revolusi bulan adalah pergerakan bulan mengelilingi bumi. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berotasi pada porosnya, mengelilingi bumi, serta bersama bumi mengelilingi matahari. Rotasi bulan terjadi selama 29,5 hari.
Berbeda dengan rotasi bumi, rotasi bulan tidak memberikan pengaruh terhadap kehidupan di bumi. Dampak pergerakan bulan. Pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Ada dua jenis pasang air laut. Yang pertama yaitu pasang purnama. Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Yang kedua yaitu pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Di sekolah, kita diajarkan bahwa pasang surut terjadi karena gravitasi bulan. Air laut naik karena ditarik oleh gaya tarik bulan. Timbul pertanyaan, jika bulan mampu mengangkat air laut, mengapa air di sungai, danau, dan kolam renang tidak naik? Mengapa air di gelas tidak ikut tertarik ke atas? Mengapa tubuh kita tidak merasakan sama sekali gaya tarik bulan? Pasang surut air laut memang salah satunya disebabkan oleh gravitasi bulan, selain juga gravitasi matahari. Namun, yang sering luput dijelaskan di sekolah, ada faktor yang justru berperan sangat besar dalam mekanisme pasang surut, yaitu gravitasi bumi. Pada saat bulan berada di atas kita, di permukaan bumi ada dua gaya yang arahnya saling berlawanan. Gaya tarik atau gravitasi bumi mengarah ke bawah, dan gravitasi bulan yang mengarah ke atas. Namun, besarnya gravitasi bulan di permukaan bumi sangat kecil dibandingkan dengan gravitasi bumi, sehingga kita sama sekali tidak merasakannya. Benda-benda di permukaan bumi tetap jatuh ke bumi, bukan naik ke atas, karena gravitasi bumi jauh lebih kuat. Lalu, bagaimana bisa gravitasi bulan yang jauh lebih lemah itu menyebabkan air laut naik? Ini sangat tidak mungkin. Ibaratnya, sebuah balon gas mampu mengangkat beban 100 kg. Sangat mustahil. Fenomena pasang surut air laut karena gravitasi bulan terlihat mustahil, karena kita hanya melihat fenomena itu hanya sebagian. Kalau kita melihat keseluruhan secara utuh, maka baru bisa dipahami. Pertama, kita mulai dengan gravitasi bumi. Gaya tarik bumi menarik semua benda ke pusat bumi. Arahnya memusat ke pusat bumi. Besarnya seragam di seluruh permukaan bumi, sama besar, seimbang. Dengan adanya bulan, gravitasi bulan mengurangi sedikit besarnya gravitasi di salah satu sisi bumi. Akibatnya, besarnya gravitasi di permukaan bumi tidak lagi merata. Pada sisi yang berhadapan dengan bulan, gaya tariknya sedikit lebih kecil karena dikurangi oleh gravitasi bulan. Sedangkan pada sisi lainnya, gravitasinya lebih besar. Seolah-olah air laut ditekan pada satu sisi dan berakibat menggembung pada sisi lainnya. Apalagi pada saat bulan purnama, ada gravitasi bulan dan matahari di kedua sisi bumi yang berlawanan. Analoginya, sama seperti balon yang ditekan pada salah satu sisi, maka akan menggembung pada sisi lainnya. Ini juga terjadi pada air laut. Karena laut di seluruh dunia saling terhubung. Ketika air laut di salah satu sisi bumi mendapat gaya tarik ke bawah lebih besar, maka mengalami surut, menyebabkan air laut di sisi lainnya naik. Terjadi pasang naik air laut di sisi lainnya.
Inilah alasannya mengapa air di kolam, sungai, dan danau tidak naik. Karena air kolam, sungai, dan danau, apalagi air di gelas, hanya berada di salah satu sisi bumi, tidak saling terhubung di seluruh dunia. Untuk lebih memahami mengapa seolah-olah gravitasi bulan mampu mengangkat air laut, dapat kita analogikan dengan analogi berikut ini. Bayangkan sebuah timbangan yang benar-benar seimbang. Kedua lengannya sangat seimbang. Kemudian diberi beban yang sama 100 kg pada masing-masing lengan. Posisinya tetap seimbang karena bebannya sama. Lalu, pada salah satu ujung lengan diikat dengan balon gas yang memberi gaya angkat. Timbangan itu sekarang tidak lagi seimbang. Lengan yang diikat dengan balon gas terangkat naik. Kalau kita hanya melihat pada salah satu sisi, maka terlihat sangat tidak masuk akal. Mustahil balon itu bisa mengangkat 100 kg. Mengangkat 1 kg saja tidak mampu. Namun, ketika kita melihat secara utuh keseluruhan sistem, barulah kita bisa memahami. Seperti halnya pasang surut air laut, kita harus melihat secara keseluruhan untuk memahaminya. Pembagian bulan. Ada dua pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Bulan sideris membutuhkan kala revolusi selama 27,3 hari, sedangkan bulan sinodis membutuhkan kala revolusi selama 29,5 hari. Satu bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Fase-fase bulan. Revolusi bulan mengakibatkan adanya fase-fase bulan dan digunakan sebagai dasar perhitungan kalender Hijriah. Fase bulan dimulai dari bulan baru, dan diakhiri dengan bulan cembung akhir. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Jadi, kesimpulannya yaitu permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bunyi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Dampak dari pergerakan bulan diantaranya terjadi pasang surut air laut, pembagian bulan, dan fase-fase bulan. Fase-fase bulan yaitu bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama.